Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI seri ke-46. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Dan syukur Alhamdulillah seperti biasanya setiap hari Rabu sore saya Dr. Hoirunisa bisa menemani Anda semua tentunya bersama ASOGI. Dan kami ucapkan terima kasih untuk para rekan sejawat dokter, SPOG umum, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten mengikuti seri ASOGI dari minggu ke minggu. Dan pada sore hari ini selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan diskusi interaktif yang santai untuk membahas satu topik bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta ASOGI akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara ASOGI kami harapkan kepada para partisipan untuk dapat berpartisipasi aktif dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum kita memulai diskusi ASOGI sore ini, saya akan memperkenalkan dua orang narasumber yang sudah hadir. Yang pertama yaitu Dr. Dino Rinaldi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Dr. Haji Abdul Muluk, Lampung. Selamat sore, Dr. Dino. Selamat sore. Dan narasumber kita yang kedua tentunya sudah tidak asing lagi yang selalu setia mengawal acara ASOGI dari minggu ke minggunya, yaitu Dr. Tovan Widyautami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta sekaligus sebagai Sekjen HOGI. Selamat sore, Dr. Tovan. Ya, selamat sore, Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dokter sekalian. Salam. Salam. Dan moderator kita pada hari ini akan memandu diskusi ASOGI adalah Profesor Dr. Andriono, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta dan sekaligus sebagai Ketua Dewan Penasehat HOGI. Dan kebetulan Prof. Andri sedang ada kendala untuk masuk Zoom, kita tunggu. Baik, untuk sore hari ini kita berbicara mengenai kanker serviks yang sampai saat ini masih menjadi kanker ginekologi terbanyak. Dan cukup ironi karena kanker serviks merupakan satu-satunya kanker yang sangat bisa dicegah dan salah satu upaya pencegahannya adalah dengan pemberian vaksin HPV. Pada sore hari ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana pemberian vaksin HPV dilihat dari segi usia. Namun sebelum memulai diskusi ASOGI, kami akan mengundang Ketua HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASOGI pada hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bu Sekjen HOGI, Dr. Tovan, kemudian sejawat saya Dr. Dino Rinaldi, kemudian panitia Dr. Tovan, Dr. Birama, Pak Lucy, Mas Alan CS mempersiapkan acara dari minggu ke minggu dengan sangat baik. Dan saya terima kasih kepada semua peserta yang setia nih. Sampai saat ini tercatat 126 peserta yang sudah login. Setia dari minggu ke minggu, tidak terasa sudah ke 46 ya. Kira-kira 6 kali lagi sudah 52, alias kurang lebih 1 tahun ya. Mudah-mudahan acara ini terus mendapat manfaat. Kami terbuka untuk usulan-usulan judul. Kali ini judulnya mungkin dari segi praktis banyak dihadapi kita semua. Ada pasien umur 38 minta vaksin. Bahkan umur 48 minta vaksin. Umur 50 minta vaksin. Nanti ditanyakan aja A sampai Z-nya mengenai umur tentang vaksin ini pada ahlinya Dr. Tovan dan Dr. Dino, dan nanti dipimpin oleh Prof. Andriono. Sementara Prof. Andriono menunggu masuk karena acara singkat nanti akan sekaligus merangkap moderator Dr. Tovan begitu ya, supaya acara tidak bertambah lama. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa setiap hari Rabu 15.30 login Zoom. Kemudian by the way, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia juga mengadakan acara INASMIT, Indonesian INASGO Meeting, artinya HOGI Meeting, itu Jumat, Sabtu, Minggu besok. Bisa ikut secara online. Kalau misalnya offline dirasa sulit, monggo bisa daftar secara online. Siapa tahu masih ada yang berminat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya sekaligus membuka acara ASOGI pada sore hari ini.
Baiklah, karena Prof. Andi masih terkendala untuk masuk, kami persilahkan kepada Dr. Tovan untuk memimpin acara diskusi ASOGI pada sore hari ini. Ya, baik. Terima kasih Dr. Nisa. Izinkan Dr. Brahmana yang saya hormati dan Profesor Dokter semuanya, anggota HOGI yang memang luar biasa support terhadap acara ini. Izinkan saya menggantikan untuk sementara ya, Prof. Andriono, guru kita bersama yang ternyata terkendala untuk masuk ke dalam Zoom ini ya. Jadi izinkan saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam hormat, salam sehat semuanya. Tak lupa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita tetap sehat ya, Dr. Brahmana. Mudah-mudahan atas izinnya juga kita dapat berkarya untuk masyarakat, terutama teman-teman sejawat dimanapun berada. Jadi tidak berlama-lama untuk saat ini kita memang memasuki ASOGI ke-46. Jadi saat ini adalah temanya adalah pemberian vaksinasi HPV dari segi usia ya. Jadi memang kita mengharapkan bagaimana teman-teman bisa memiliki guideline atau pedoman yang betul-betul betul-betul luar biasa bisa dipegang teman-teman sehingga tidak bingung lagi. Tadi Dr. Brahmana sebagai ketua umum menyatakan bahwa terkadang di lapangan kita bingung nih, usia 58 kita vaksin mau diapain ya, kita melakukan inform consent seperti apa gitu ya, usia misalkan 9 tahun seperti apa, dan itu kenapa sih kita melakukan satu keputusan termasuk guideline HOGI ya dalam hal ini mungkin agak berbeda dengan guideline yang ada di internasional dan mungkin juga yang teman-teman baca di literatur atau artikel yang sudah publish gitu ya. Jadi saya rasa tidak berlama-lama, nanti kita akan banyak berdiskusi. Untuk saat ini saya minta untuk kesediaan Dr. Dino Rinaldi, ini kakak saya dari Lampung ya. Jadi untuk memaparkan ya memang secara teori kita minta paparan singkat 7 menit atau mungkin bisa diperpanjang sampai 10 menit ya Dr. Dino. Silakan Dr. Dino. Ya, makasih Dr. Tovan. Bismillah, selamat sore Dr. Brahmana, Dr. Tovan, senior-senior dan rekan-rekan sekalian. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Terima kasih untuk kali ini saya diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam ASHOGI. Topik yang diberikan adalah vaksinasi HPV menurut usia. Ya, kita sama-sama tahu ya bahwa HPV ini sebenarnya spektrumnya sangat luas, bukan hanya di bagian ginekologi onkologi saja ya. Banyak penyakit-penyakit lain yang kemudian diketahui ternyata berhubungan erat dengan HPV seperti anal cancer, laryngeal cancer dan sebagainya. Jadi Dr. Dino, mohon maaf ini belum slideshow sepertinya ya. sorry, belum ya. Jarang pakai Zoom juga. Ya. Sama sepertinya sama-sama saja. Iya, slideshow ya. Ya, sudah. Ya, perfect ya. Terima kasih. Tapi ketutup nih. Yang ada di layar sudah slideshow, Dr. Dino? Tapi sebagian tertutup oleh ini apa? Atau monggo senyamannya Dr. Dino deh untuk melakukan presentasi, monggo silakan. Karena sebagian tertutup oleh layar kecil di sebelah kanan, jadi saya nggak bisa lihat semua sebenarnya. Oh, kalau di layar kita sudah sempurna sekali. Ya, silakan yang senyamannya Dr. Dino saja ya. Ya, jadi kelompok penyakit-penyakit yang diketahui berhubungan erat dengan infeksi virus papiloma itu dikenal dengan HPV-related disease. Banyak sekali dan ternyata bukan monopoli dari bagian kita organ reproduksi saja ya. Jadi yang selama ini kita kenal itu serviks ya, ternyata banyak sekali spektrumnya ya. Nah, sebenarnya kanker serviks ini termasuk salah satu kanker yang kalau dilihat dari history disease-nya itu nyaris sempurna mungkin, atau mungkin sempurna ya, bahwasanya kita sudah punya vaksinnya HPV yang sampai saat ini yang beredar vaksin itu ada 3, yang bivalen, quadrivalen dan nine-valen.
yang 9 valen saat ini belum masuk ke Indonesia tentunya. Dan di Amerika bahwasanya vaksinasi HPV bukan hanya diberikan pada perempuan saja, ya. Jadi penderita laki-laki juga sudah diberikan, itu berkaitan dengan luasnya spektrum penyakit-penyakit yang berkaitan dengan infeksi HPV ini. Di Indonesia seperti sudah diketahui bahwa inisiasi vaksinasi HPV itu sudah dimulai untuk diintegrasikan dengan program vaksinasi nasional sejak tahun 2016. Kalau di negara-negara maju itu sudah terintegrasi dengan sistem imunisasi dasar mereka, ya. Tetapi kita secara nasional mungkin belum, tetapi kita sudah memulai tahapannya, itu dimulai tahun 2016 di DKI Jakarta, ya. Jadi ini perjuangan guru-guru kita, dan semoga nanti menjadi vaksinasi yang sifatnya terintegrasi dengan sistem vaksinasi nasional. Nah, mengenai dosis dan jadwal vaksinasi. Jadi sebagian besar slide saya ini saya ambil dari CDC, ya. Dari CDC Amerika, dan mungkin nanti memang yang Dr. Tovan sampaikan tadi ini tidak sama seperti yang dipropos oleh Hogi dan melalui Pogi, ya. Memang ada beberapa perubahan. Nah, menurut web CDC bahwa vaksinasi rutin itu harus sudah diinisiasi pada usia 11 dan 12 tahun. Untuk kita berbicara ini kita sempitkan untuk perempuan, ya, anak perempuan. Dan bisa dimulai sejak umur 9 tahun. Untuk rentang usia 13 sampai 26 tahun itu sebenarnya sudah bersifat catch up. Jadi hanya melengkapi kalau itu belum dikerjakan pada usia di bawah 15 tahun. Nah, bagaimana dengan rentang usia 27 sampai 45 tahun? Ternyata kalau menurut CDC itu tidak wajib vaksinasi. Jadi yang rentang usia itu divaksinasi kalau ada keperluan tertentu. Ya, atas diskusi kita dengan klien, kalau dia ada kondisi tertentu kita kerjakan vaksinasi. Dan sekali lagi ini tidak wajibnya. Kalau menurut CDC. Beda dengan di Indonesia, ya, artinya pedoman yang sudah dikeluarkan melalui PB Pogi, bahwasanya vaksinasi itu diberikan mulai usia 10 sampai 55 tahun. Ya. Artinya di rentang usia yang CDC tidak rekomendasi untuk memberikan, antara 27 sampai 45, kita masih berikan vaksin atas dasar-dasar pertimbangan tertentu yang mungkin atas dasar banyak hal lah, ya, mungkin karena juga salah satunya cakupan screening kita masih sangat jauh dari ideal dibandingkan dengan negara-negara maju. Sekitar 85% perempuan itu akan mendapatkan infeksi HPV dalam sepanjang kehidupannya, ya. Jadi vaksinasi pada 11-12 tahun itu akan memberikan proteksi jangka panjang untuk kehidupan wanita ke depannya. Jadi CDC merekomendasikan untuk usia 11-12 tahun itu hanya 2 kali vaksinasi. Jadi 2 kali vaksinasi 2 kali itu hanya diberikan pada perempuan yang belum berumur atau berulang tahun ke 15 tahun. Sedangkan kalau dia sudah 15 tahun atau lebih, kita tetap memberikan, tetap direkomendasikan untuk memberikan 3 dosis. Ya. Nah, mengenai 2 dosis ini, interval pemberiannya dari yang pertama dan yang kedua, yang itu kisaran dalam rentang waktu 6 sampai 12 bulan. Ya. Nah, misalnya terjadi interupsi atau terhentinya vaksinasi itu tidak
tidak harus diulang dari awal karena ternyata tidak ada maksimum interval. Katakanlah mungkin kalau vaksinasi terakhirnya sudah 7 bulan, dia harus diulang dari yang pertama. Ternyata tidak ya. Jadi tidak ada maksimum interval. Jadi kita tidak perlu mengulang serial vaksinasi dari awal lagi. Nah, menurut kajian imunogenisitas itu menunjukkan bahwa imunogenisitas dari 2 vaksin jika dibandingkan dengan 3 kali pemberian itu sama, jadi sama ya. Atau malah ada yang mengatakan 2 kali vaksinasi pada usia di bawah 15 tahun itu secara imunogenisitas akan lebih baik daripada 3 vaksinasi di atas 15 tahun. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, siapa saja yang mendapat 3 dosis ya? Seperti sudah disinggung di depan bahwa pada usia yang sudah berulang tahun ke-15 tahun atau lebih itu mendapatkan 3 kali dosis ya, 3 kali dosis. Atau penderita dengan kondisi khusus ya, dengan kondisi khusus walaupun berapapun usianya, katakanlah dia usianya 13 tahun, bisa diberikan 3 kali dosis dalam kondisi tertentu, misalnya imunokompromis ya. Jadi kita tidak serta-merta kaku dengan 2 atau 3 kali pemberian. Ya, ini sudah tadi. Nah, ini adalah rekomendasi jadwal. Sebenarnya saya sudah mencoba mencari yang sudah di web gitu, yang sudah dikeluarkan oleh POGI berbentuk diagram. Cuma saya tidak ketemu yang banyak justru punya PABD. Punya PABD. Jadi rekomendasinya itu sampai umur 55 ya. Sampai umur 55 tahun itu bisa diberikan vaksinasi. Tentu ada beberapa kondisi khusus ya, di mana nanti bisa didiskusikan bagaimana kalau penderitanya hamil dan sebagainya, itu banyak kondisi-kondisi khusus yang perlu kita ketahui juga ya. Saya kira ini dulu untuk sementara, Dr. Tovan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Dino. Saya rasa sangat baik sekali ya paparan yang sudah disampaikan Dr. Dino. Saya rasa tidak banyak lagi yang bisa saya paparkan, namun ini karena memang kita harus sharing ya. Ada hal-hal yang mungkin bisa saya tambahkan begitu ya. Bisa stop screen, stop share, Dr. Dino? Ya. Ya. Ya, kemana nih? Ya, bisa di stop share. Di atas mungkin Dr. Dino. Ya, jadi mungkin ini sebelum memancing ya, memancing nanti diskusi kita, ya, memancing diskusi kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi untuk mempertanyakan hal-hal, bisa langsung diketik di kolom chat ya. Baik, saya dalam hal ini akan memaparkan mungkin dalam waktu 10 menit ke depan, izinkan ya, ada beberapa hal yang mungkin saya bisa tambahkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Dino ya. Jadi judulnya ada pemberian vaksin dari segi usia ya. Jadi memang ini adalah outline yang ingin saya paparkan, bahwa mungkin saya mengajak teman-teman semua tidak hanya memahami secara parsial ya, dalam arti kita melihat secara usia begitu, walaupun kita memang titik beratnya di saat ini adalah usia ya, tapi kita harus tahu posisi kita di kancah internasional. Kemudian kenapa sih kita membicarakan usia terkait dengan vaksinasi HPV ini, kemudian bagaimana rekomendasi yang ada di internasional dan apa yang kita miliki di nasional ya. Mengapa ini penting? Jadi memang ini satu latar belakang yang penting untuk dipahami bersama gitu ya. Jadi ini adalah di 20 tahun lamanya ya perjalanan kanker serviks di dunia berdasarkan data nasional, regional, dan global, ternyata dari seluruh negara ini ternyata menunjukkan penurunan memang, tapi memang penurunan yang sangat landai ya. Jadi kalau kita di sini, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bagaimana posisi Indonesia. Kalau kita lihat di sini berdasarkan data yang ada di WHO, berapa kali kita diajak diskusi ya, ternyata posisi kita menjadi juara bertahan ya dalam arti insiden nomor 1 dan mortalitas nomor 2 di tahun 2019 dan 2020 di antara negara-negara Asia Tenggara. Tentu ini adalah suatu hal yang kita lihat sebagai suatu urgensi nasional alias kebakaran nasional ya. Kalau kita lihat di sini beberapa data yang kita sampaikan kepada WHO menyatakan bahwa kita memang memiliki banyak masalah ya, termasuk geografi, termasuk populasi kita yang luar biasa ya, terpisahkan oleh lautan dan samudra dan lain sebagainya ya. Nah di sini kalau kita lihat posisi vaksinasi bagaimana? Kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir ya, sejak 5 tahun memang WHO menyatakan bahwa kanker serviks ini bisa dibasmi gitu,
bisa dihilangkan, bisa dieliminasi, tentu dengan berbagai intervensi termasuk vaksinasi HPV. Nah, ini adalah suatu tugas dari kita bersama ya. Jadi memang di sini kita lihat bahwa posisi vaksinasi adalah pada pencegahan primer. Nah, kalau kita lihat dari triple intervention, ini magic number ya, 90, 70, 90 ya, kita harus memperkuat data pencegahan primer kita itu 90%. Tadi disampaikan Dr. Dino bahwa sebelum 15 tahun bahwa cakupan vaksinasi itu ada 90%. Ya, data yang ada sekarang adalah di dunia itu 15% baru fully vaccinated ya. Ternyata juga baru 23% yaitu vaccination coverage rate-nya yaitu lebih dari 50% itu hanya 1/4 ya, kurang dari 1/4 dari negara-negara di dunia, dan ternyata yang hanya bisa memenuhi 90% ini adalah baru 3% negara saja. Nah, kalau kita lihat di sini berbagai negara distribusi ya vaksinasi introduksi dari NIP National Immunization Program, yaitu Asia itu 40%, di mana Indonesia termasuk baru akan menjajaki ya. Nah, ini juga kita lihat dari data ini bagus sekali saya dapatkan, alhamdulillah. Jadi memang kalau kita lihat dari distribusinya high income dengan low middle income, ternyata tidak semua high income memiliki coverage rate dari vaksinasi yang cukup baik ya, dibandingkan kalau kita di Asia itu Indonesia termasuk middle up income sejak Juli 2020. Nah, kalau kita lihat dari sejarah tadi Dr. Dino sudah sampaikan negara-negara maju pasti sudah duluan ya, bahkan pada laki-laki ya, anak laki-laki yaitu di Australia dan US itu sejak tahun 2013 dan 2011 sudah dimulai pada anak laki-laki sebagai program nasional ya, tentu pada anak-anak perempuan sejak tahun 2006 di US dan Australia tahun 2007. Negara kita yang saat ini mudah-mudahan tahun 2024 menjadi NIP yang betul-betul, walaupun sekarang introduksi dengan Bapak Menteri Kesehatan yang luar biasa agresif, sudah mulai dengan introduksi mulai tahun ini di 10 provinsi ya. Jadi kalau kita lihat di sini data yang berikutnya bahwa di negara maju sudah sangat gencar. Kenapa sih seorang anak perempuan Anda harus divaksinasi? Ini sudah sangat gencar sekali. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya tahun 2006 itu adalah quadrivalent, tahun 2007 adalah bivalent, dan Gardasil 9 atau non-valent adalah di tahun 2014 ya. Jadi ini memang sudah banyak studi menyatakan bahwa terjadi penurunan sangat drastis dengan adanya implementasi dari NIP dari berbagai negara ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kenapa sih usia menjadi fokus pada sore hari ini? Ternyata berbagai studi tentang imunitas bahwa penuaan atau proses aging adalah suatu hal yang sangat signifikan, menimbulkan suatu perubahan dalam respon sistem imun ya, baik innate maupun adaptif. Jadi memang ini terkait dengan innate imun respon, di mana interferon pathway juga akan terganggu pada proses penuaan, di mana akan menimbulkan suatu lag atau inkompetensi dalam respon imun. Ini adalah satu hal yang penting karena terkait dengan imunogenisitas yang terkait usia ya. Jadi apa sih imunogenisitas? Sedikit ya, saya bukan ahli imunitas ya, imunologi dalam hal ini, tapi sedikit ya mungkin teman-teman harus ketahui bahwa dalam hal vaksinasi kita ingin menginginkan suatu imunogenicity yang baik gitu ya. Jadi memang kenapa usia itu ada pembagiannya pada vaksinasi, karena imunogenisitas yang terbangkitkan akan berbeda gitu ya. Jadi definisinya adalah imunogenisitas suatu kemampuan substansi menimbulkan atau menginduksi suatu respon imun ya. Jadi ini adalah melalui helper 1, helper 2, helper 17. Saya tidak akan bahas secara detail dalam hal ini. Jadi memang ini bedanya antara imunogen dengan antigen ya. Jadi bahwa setiap immunogenic substance pasti antigen ya, pasti bersifat antigenik, tapi tidak semua antigenik substance adalah imunogenik ya. Jadi kalau nanti kita bicara lebih detail lagi. Nah, ini kalau kita melihat dari substansi, segi substansi apa sih yang mempengaruhi suatu immunogenicity, dilihat dari substance ya. Jadi adanya foreigners atau semakin asing ya pasti akan menimbulkan immunogenisitas yang semakin baik ya. Kemudian ukuran molekuler ya, semakin besar ukurannya pasti akan menimbulkan immunogenisitas yang lebih baik, termasuk dalam heterogeneity ya, kompleksiti dari struktur, pasti protein, lipid itu menimbulkan lebih banyak immunogenisitas dan degradasi. Nanti kita mungkin akan bahas sedikit. Nah, bagaimana pengaruh usianya? Nah, ini mungkin penting sekali, ini data yang terbaru ya, tahun 2021 ya, bahwa memang tadi sudah disampaikan Dr. Dino, dan kita sudah tahu sejak lama CDC, European Guideline, ya American Guideline termasuk adalah sejak usia 9 sampai 26 tahun. Ya, dikatakan di atas 26 tahun imunogenicity yang terbangkitkan akan lebih tidak baik dibandingkan lebih muda di bawah 26 tahun atau kurang ya. Jadi artinya 26 tahun ke atas itu biasanya menimbulkan imunogenisitas yang tidak terlalu baik ya. Namun ternyata ada studi di sini ya. Kalau kita lihat bahwa ternyata ketika kita lakukan suatu immunogenicity dan safety pada non-valent ya, vaksin yang terbaru yang 2014 ya, bahwa dengan
perbandingan antara kelompok usia 27 sampai 45 tahun dibandingkan 16 sampai 26 tahun ternyata comparable, setara gitu ya. Jadi memang ini membangkitkan suatu highlights bahwa alhamdulillah Hogi sudah menyampaikan rekomendasinya yang sampai 55 tahun dengan berbagai pertimbangan karena kita memang benar-benar kita meningkatkan cakupan vaksinasi karena screening kita sangat-sangat rendah. Jadi ini memang adalah kabar gembira bahwa di mana di bawah 14 tahun ya itu masih ada studinya bahwa cukup 1 kali dosis tapi memang datanya masih belum lengkap ya. Jadi ini sekali lagi bahwa berdasarkan beberapa studi yang lain bahwa dengan fase 2 dan fase 3 efficacy trials ya ternyata juga memang hampir sama ya pada usia 16 sampai 26 tahun dengan 9 sampai 15 tahun antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita lihat di sini memang jelas vaksinasi itu memproduksi titer antibodi yang lebih tinggi dibandingkan adalah dari satu infeksi alami ya. Jadi memang di sini dikatakan dari studi ini lebih dari 99% di antara subjek yaitu females dan males juga itu adalah respon antibodi yang terbangkitkan itu adalah luar biasa. Jadi adalah 99% ya. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata antibodi titernya akan turun seiring dengan waktu ya setelah dosis ketiga itu kemudian akan menjadi plateau ya pada 2 tahun kemudian ya kemudian setelah 3 tahun ternyata itu dibedakan antara respon imun artinya seropositivity pada HPV 6, 11 dan 18 ternyata mirip ya dibandingkan kalau HPV 16 yang ternyata masih tinggi di antara setelah 3 tahun lamanya respon antibodi ini agak spesial ya untuk HPV 16 ya. Jadi mungkin itu saya tidak bahas secara spesifik. Nah, ini adalah studi yang menyatakan bahwa antara HPV 6, 11, 16, 18 ini memang parameternya adalah GMT yaitu geometric mean antibody titers ya. Jadi memang dikatakan pada kelompok laki-laki dan anak perempuan di sini 9 sampai 15, kemudian 16 sampai 26 tahun ternyata juga hampir sama yaitu 99% ya. Nah, bagaimana rekomendasi usia vaksinasi HPV? Kalau kita lihat di sini memang tadi sudah sampaikan Dr. Dino ya, ini PAPD ya dewasa ya. Jadi jelas di sini HPV untuk dewasa pada perempuan memang dinyatakan adalah 10 hingga 55 tahun. Ini adalah rekomendasi dari Hogi Inasgo ya. Sedangkan untuk laki-laki itu sampai usia 26 tahun. Nanti kita akan diskusikan kenapa ya. Kemudian pada IDAI memang jelas bahwa vaksinasi HPV dapat diberikan sejak anak berusia 9 tahun dan ini dibatasi sampai 14 ya karena memang kita bicara IDAI tapi memang kita perlu sampai 26 bahkan sampai 45 tahun ya. Nah, ini kita sudah tahu bahwa dengan adanya suatu keputusan dari Pak Menteri bahwa kita akan melakukan suatu introduksi vaksin HPV di kelas 5 dan 6 SD yaitu kelas usia 11 dan 12 tahun dengan berbagai pertimbangan nanti kita akan diskusikan. Nah, ini adalah sejarahnya panjang berdasarkan arahan dari Prof. Andiono sebagai Ketua Hogi sebelumnya juga dengan Dr. Brahmana sebagai Ketua Hogi saat ini kita memang sudah alhamdulillah bersama ITAGI kita sudah menembus suatu introduksi dan akhirnya melahirkan suatu perumusan dari keputusan Menteri Kesehatan. Kalau kita lihat di sini introduksi sejak tahun 2016 berbagai provinsi yang terlibat ya termasuk Makassar, DKI Jakarta, Yogyakarta dan seterusnya dan memang akhirnya terumuskan suatu keputusan Menteri Kesehatan pada tahun 2021 tertanggal 22 Desember ya nomor 679 bahwa ada 10 provinsi yang akan dimulai suatu program introduksi HPV yang akan menuju suatu NIP National Immunization Program dan ini kita agak ironis bahwa ternyata kita ketinggalan persis 10 tahun ya lamanya dengan Malaysia tetangga kita ya yang sejak 12 tahun lamanya sejak tahun 2010 ya jadi memang kemerdekaan kita lebih awal 12 tahun ternyata NIP-nya Malaysia lebih awal 12 tahun juga exactly ya. Nah, ini adalah beberapa previous ya. Jadi suatu rekomendasi sebelumnya, jadi dari suatu Advisory Committee on Immunization Practice, ini jelas ya, ini riwayat namanya. Jadi memang sudah kita tidak pakai lagi karena memang ternyata di atas 26 tahun masih menimbulkan imunogenisitas yang cukup baik gitu ya. Jadi ini update dari 2019, namun tadi studi yang 2021 tentu lebih baru dibandingkan dari Advisory Committee ya. Jadi di sini masih menyatakan sampai 26 tahun ya. Nah, ini yang saya sampaikan sekali lagi saya tekankan bahwa dari studi ini baru ya artikel 12 Mei 2021 bahwa dibandingkan antara yang 27 sampai 45 tahun dengan 16 sampai 26 tahun ternyata tidak ada perbedaan dan tidak inferior ya pada usia yang mid adult ya. Jadi artinya data mensupport bahwa vaksinasi HPV dapat diperluas sampai perempuan usia mid adult sampai 45
45 tahun ya. Di sini juga ini data yang sebelumnya bahwa 9 sampai 26 tahun. Juga di sini Advisory Committee on Immunization Practice juga menyatakan masih 26 tahun ya. Nah, jadi ini intinya adalah terakhir ya, karena memang tidak boleh lama-lama ya kita memaparkan ini presentasi bahwa apa yang bisa kita bawa pulang teman-teman sejawat. Jadi memang terkait dengan pemberian vaksinasi HPV dengan usia ini, bahwa age-related immunogenicity ini pada vaksinasi HPV itu bukan suatu hal yang kaku ya. Tadi sudah sampaikan Dr. Dino dengan sangat baik. Saya rasa saya sepakat sekali, tidak sangat kaku ya. Jadi tentu terkait dengan imunitas dari seorang pasien ya, kemudian juga terkait dengan apa yang kita lihat dari value base ya, apa muatan lokal yang kita miliki, Indonesia pada posisi seperti apa, masyarakat kita seperti apa, status kanker seks seperti apa. Ya tentu kita tahu evidence-nya dan tentu risk benefit-nya terkait dengan kompleks dan comprehensive evaluation ya. Jadi artinya memang mungkin ke depan rekomendasi HOGI bisa berubah ya, mungkin ya kalau kita melihat dari data ternyata sampai 45 tahun saja, sisanya adalah kita sudah mencapai screening nasional dengan HPV test per 5 tahun, itu mungkin bisa menjadi suatu regulasi. Bahkan Vigo staging pun akan berubah jika memang secara meta analisis terjadi suatu support data yang bisa merubah suatu stadium begitu ya. Jadi itu mungkin paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dapat dipahami sepenuhnya. Mungkin kita bisa masuk dalam sesi diskusi ya. Baik, terima kasih. Waktu kita masih menunjukkan pukul 4:07, Dr. Dino. Ya, mungkin bisa dibantu dari Dr. Nisa. Ada yang menyatakan, nah Prof. Andri sudah bergabung, silakan Prof. Silakan Prof. Saya kembalikan kepada moderator sesungguhnya Prof. Andriono. Silakan Prof. Sorry, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, internetnya ngadat nggak karuan. Ya, Dr. Dino udah presentasi? Udah, Prof. Udah, Prof. Sesi diskusi sekarang, Prof. Silakan, Dr. Dino. Sudah, Prof. Oh, sudah ya? Iya, Oke. iya. Ada pertanyaan dari audiens? Sementara ini di kolom Q&A belum ada, Prof. Ya. Dari audiens nggak ada pertanyaan? Sementara di kolom Q&A belum ada, Prof. Bosen ya vaksin ya? Apa mungkin sudah paham semua kali ya, Prof ya? Nggak ada pertanyaan, Prof? Bosen kali ya? Vaksin terus. Makanya tadi presentasinya juga singkat saja supaya banyak diskusinya maksudnya, Prof. Ada satu pertanyaan. Dokter ADP kemarin tuh kongres di Madrid. Sebenarnya saya pengen tahu apa hal yang baru. Ya. Tapi rupanya tetap saya aja ditunjuk moderator. Menurut bagusnya Dokter ADP juga karena ada hal yang baru mungkin. Dokter ADP dengerin nggak nih? Dokter ADP? Pastinya tidak, Prof. Nggak ada. Ada pertanyaan sepertinya, Prof. Ada. Oh ya, satu nih. Kalau sudah divaksin pada usia dini, bagaimana mesti apakah ada booster saat wanita itu menikah? Silakan. Siapa? Dr. Topan atau Dr. Dino? Ya, Dr. Dino dulu tadi yang presentasi duluan. Oh iya, terima kasih Prof. Selamat sore, sehat-sehat ya Prof. Alhamdulillah. Oke. Ditanyakan apakah kalau sudah diberikan vaksinasi di kelas 5 dan 6 SD, apakah perlu vaksinasi booster? Sampai saat ini kita belum ada rekomendasi ya, belum ada rekomendasi. 3 vaksin diberikan pun pada usia di atas 15 misalnya, tidak ada rekomendasi saat ini untuk pemberian booster. Tapi entah ya, artinya tentu vaksinasi ini kan sebenarnya pengamatannya bakal panjang ya. Kalau nanti sih kita juga belum tahu, tapi rekomendasi sampai saat ini juga tidak ada saya kira, Prof. Untuk pemberian booster. Ya, mungkin sedikit menambahkan, Prof. Prof, masih mute, Prof? Prof masih mute, Prof. Ya, silakan Dr. Topan.
Iya, terima kasih Prof. Jadi betul sekali ya, Dr. Dino. Jadi memang sampai saat ini belum ada bukti untuk diperlukan booster. Foto aja Kalau kita kelihatan. melihat dari sejarah ya, sejarahnya dimulainya satu vaksin itu tahun 2006 dengan quadrivalen dan 2007 bivalen ya. Jadi kalau dilihat dari sejarah Australia sudah mulai di tahun 2007 ya, Amerika sudah sejak tahun 2006. Jadi sudah ada studi selama 15 tahun lamanya ya sejak diberikan vaksin tersebut dan dilihat titernya yang GMT tadi ya, geometric mean titer antibody itu antibody titer ternyata masih madai ya dia. Jadi titer antibodinya masih plateau ya setelah 36 bulan ya. Jadi artinya tidak seperti vaksinasi hepatitis ya, kita lihat titernya dulu apakah kurang kemudian dilakukan booster atau tidak atau misalkan seperti COVID gitu ya. Jadi memang untuk saat ini untuk secara di atas kertas memang sampai bahkan di atas sampai di atas 18 tahun itu di atas kertas secara teori masih belum memerlukan booster begitu. Dan demikian Prof. Sebetulnya di guideline itu udah diterangkan bahwa booster dalam penelitian itu sampai 10 tahun sekarang ini belum perlu diberikan booster. Jadi sampai usia 25 belum perlu booster. Diperkirakan kalau lihat para ahli diperkirakan sampai 25 tahun mungkin nggak perlu booster. Ya. Jadi kalau menikah aja nggak usah pakai booster lagi. Iya, setuju Prof. Iya. Ada lagi? Ini ada 4 nih ya pertanyaan. Izin bertanya, kalau misalnya sebelum hamil sudah vaksin 1-2, kemudian hamil, apakah harus ketiga bisa dilanjutkan setelah hamil atau diulang kembali dari awal? Silakan. Di atasnya ada pertanyaan lagi, Prof. Dokter Gatot. Di atasnya lagi ada pertanyaan lagi. Oh ya, kapan vaksin nanovalen di Indonesia? Udah ada ini, udah ada nih. Silakan Dokter Tovan. Iya Prof, siap Prof. Jadi memang kalau bicara dengan teman-teman industri ya, terutama ini tentang non-navalen, kelihatannya di Januari 2023 ya Dr. Gatot akan masuk ke Indonesia ya. Jadi memang kan apa sih keunggulannya ya kalau dibilang non-navalen, jadi nine type ya, 9 tipe. Jadi penambahannya di antara 6, 11, 16, 18 itu adalah 31, 33, 45, 52 dan 58 ya tipenya. Tapi memang dia menambah satu efikasinya 10-20% ya. Jadi artinya kalau misalkan sudah quadrivalen ya, misalkan sudah masuk yang non-navalen, ya nggak apa-apa, nggak usah diulangin yang non-navalen ya, tinggal dilakukan screening saja sebagai pencegahan sekunder ya. Tapi kalau punya dana yang berlebih ya boleh-boleh saja, silakan ya. Demikian Prof. Mungkin pertanyaan selanjutnya Dr. Dino saja ya Prof. Nah, saya mau menambahkan Prof, boleh Prof, yang masalah nine-valen tadi. Silakan. Nah, jadi ada beberapa kasus saya baca di webnya juga, web CDC. Jadi kalau dosis 1 platformnya dia yang awalnya bivalen misalnya, yang ya atau yang quadrivalen. Dia tidak perlu mengulangi yang pemberian quadrivalen karena tidak terlalu bermakna. Kalau dia awalnya misalnya katakanlah quadrivalen, dosis 1, 2 dia pakai yang Gardasil yang quadrivalen misalnya. Kalau dia tutup yang ketiga dengan nine-valen boleh dikerjakan, tetapi tetap tidak direkomendasikan sebetulnya. Tapi kalau dia tutup dengan quadrivalen bisa. Kalau dia telah menyelesaikan semua dosis, misalnya katakanlah 3 dosis, 1, 2, 3 dengan quadrivalen atau bivalen misalnya, dia tidak perlu mengulang lagi, benar kata Dr. Tovan tadi, untuk yang 9-valen ya. Walaupun coverage-nya sebenarnya yang 9-valen itu lebih besar sih sebetulnya. Tetapi yang penambahan 5 yang high risk, subtype HPV yang high risk, ternyata tidak terlalu bermakna sebetulnya pada quadrivalen. Tetapi kalau vaksinasi dari awal, mereka mau pakai yang 9, boleh-boleh saja. Artinya siapapun yang sudah divaksin dengan yang 2 atau 4 tidak perlu mengulang. Intinya seperti itu, Prof. Terima kasih. Oke. Jadi memang nggak perlu udah diulang lagi ya. Walaupun bivalen ataupun quadrivalen, nanovalent ya.
Kalau dari awal, silakan dari awal. Lalu pertanyaan yang kedua, sudah vaksin 1-2 kemudian hamil? Ketiga, dilanjutkan setelah hamil atau mesti diulang kembali? Dokter Dino dulu. Terima kasih, Prof. Jadi isunya bukan berapa lama, misalnya katakanlah harusnya kita pemberian ketiga udah lewat ya, udah lewat. Isunya bukan itu ternyata. Jadi isunya justru bermasalah kalau pemberian vaksin yang berikutnya itu diberikan lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi kalau yang saya pelajari bahwa kalau ternyata katakanlah sudah pemberian 2 kali ternyata hamil, yang ketiga ya ditunda saja setelah persalinan baru dilanjutkan yang ketiga tanpa harus mengulang dari awal. Tetapan? Begitu, Prof. Iya, Prof, setuju. Jadi memang kalau misalkan sudah 2 dosis ya, itu kan hamil kan di mana-mana 9 bulan ya. Jadi pastinya selesai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi kalau misalkan antara 1 dosis sampai dosis ketiga adalah kurang dari 1 tahun dalam diselesaikan dalam waktu 1 tahun, itu sudah tinggal dilanjutkan saja. Jadi tidak perlu diulang dari yang awal ya. Jadi selama 3 dosis itu terpenuhi dalam waktu 1 tahun itu masih diperkenankan. Demikian, Prof. Oke. Oke, ini pertanyaan lagi. Tadi udah dijawab sama Dr. Dino nih. Kalau 2 jenis mau diulang 9, ya tidak rekomen tapi boleh saja sih. Ya. Dr. Bram Pradipta. Apabila sudah divaksin B atau kuadri kelompok tanpa faktor risiko, apakah dianjurkan untuk sama aja pertanyaannya. Terus izin pertanyaan lagi, jika vaksin 1-2 menggunakan kuadri, lalu vaksin menggunakan jenis lain, semisal tipe 9, apakah mungkin kan? Nah ini. Dokter Tovan, silakan. Ya ini modifikasi nih judulnya nih, Prof. 2 udah terlanjur kuadrivalen, masuk Januari 2023 yang nonavalen gitu. Ya tentu sebaiknya tidak ya, karena tadi yang terbangkitkan immunogenicity nggak cukup ya. Karena kalau dari penelitian untuk saat ini kalau misalkan memang sudah berulang tahun 15 tahun ke atas itu tetap 3 dosis dengan vaksin yang sama ya. Jadi kalau bivalen ya bivalen terus ya, kuadrivalen terus nanti 1 bivalen, yang kedua kuadrivalen, yang ketiga nonavalen kan aneh ya. Jadi emang immunogenicity itu menentukan sekali tadi tuh. Kenapa sih harus pada schedule yang sesuai ya? Misalkan kalau pada bivalen kan 016 ya, pada kuadri atau nonavalen itu kan 026 ya, karena memang itu sudah ada risetnya bahwa disitulah titer antibodi akan diperkuat begitu ya. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalau mau selesaikan dulu kuadrivalennya, kemudian ya sudah tinggal melakukan screening aja dengan tes HPV. Jadi nggak perlu misalkan nanti mengulang dengan dengan nonavalen ya. Mungkin seperti itu ya, Prof ya. Ya, prinsip immunogenicity nggak boleh, itu nggak masuk dalam prinsip pembangkitan imun respon. Dino? Ya, setuju, Prof. Jadi memang kalau udah tuh 2 tuh kuadri ya terusin aja yang ketiga kuadri. Kalau Anda mau switch ke nanonya harus 3 dosis nih. Jadi rugi deh, 3 dosis lagi, buat apa lagi? Ya. Oke, ada pasien ingin vaksin HPV pada pemeriksaan spekulo normal, pasien normal, namun HPV positif. 16. Apakah vaksin dapat diberikan? Silakan, Dr. Dino. Ya, kalau menurut hemat saya sih masih bisa, Prof. Saya baca ya. Saya baca, jadi kalau yang 16 toh masih ada penyebab yang lain sebetulnya. Jadi pada penderita seperti ini masih bisa diberikan sebetulnya. Bahwasanya menurut ACIP CDC juga tidak perlu. Jadi kalau kita kan yang sudah digariskan oleh Hogi dan Pogi bahwasanya sebelum melakukan vaksinasi kita harus screening dulu. Ternyata dari mereka itu screening pun tidak perlu. Jadi pemeriksaan pravaksinasi, misalnya HPV kah atau VinPrep kah, itu tetap tidak perlu. Jadi menurut mereka, kalaupun positif, misalnya ini kan sudah ada datanya juga bahwa tipe 16 yang positif, kita tetap bisa vaksinasi. Karena toh yang high risk bukan hanya 16 saja, walaupun yang paling sering ya 16-18. Begitu, Prof, kalau menurut saya.
Gimana Dr. Tovan, silakan. Ya, ini menarik sekali, Prof. Betul. Jadi kalau kita melihat dari American Cancer Society ya, itu sejak tahun 2017 ya, itu sejak tahun 2005 tahun yang lalu ya, itu jelas bahwa guidance-nya menyatakan even pada kondisi HPV yang positif pun boleh diberikan vaksinasi itu, ya itu memang udah jelas guidance-nya. Tapi harus hati-hati nih teman-teman sekalian ya, bahwa maaf ya, misalkan pap smear normal ya dengan HPV 16 hati-hati gitu. Bahkan pada beberapa kondisi saya pernah mendapatkan dan cukup sering ya, mungkin Prof. Andri juga bisa share, Prof. Laila juga pada misalkan even HPV ternyata negatif nih ya, kemudian LBC-nya ternyata askus ya, kemudian kita lakukan IVA positif jelas, waktu itu saya lakukan eksisi ternyata hasilnya high grade ya, itu hati-hati sekali ya, itu aja dengan HPV yang negatif, apalagi dengan HPV 16 hati-hati, apalagi 18 hati-hati karena biasanya kelainannya adalah di dalam kanalis cervicalis ya. Jadi kalau tadi apakah kita harus wajib untuk melakukan screening sebelum melakukan vaksinasi HPV? Kalau saya melihat dari evidence memang tidak wajib ya, tapi dengan value artinya dengan apa yang kita hadapi populasi masyarakat kita ya. Jadi itu adalah satu hal yang it should be ya. Jadi artinya sebaiknya dilakukan screening. Kenapa? Karena banyak sekali beberapa kondisi yang banyak ya, mohon maaf ya, kita negara banyak mitos ya. Ketika kita berikan vaksinasi tanpa adanya screening, data yang jelas dia bahwa pada kondisi baseline-nya cervix normal, ternyata pasca vaksinasi dia mendapatkan entah cervical cancer atau precancer lesion ya, mungkin bisa menjadi suatu medical ethical legal issue. Jadi artinya bisa maju ke meja hijau nih, vaksinasinya dikatakan sebagai menginjus suatu infeksi HPV sampai suatu precancer bahkan sampai kanker. Jadi baiknya untuk rekomendasi Hogi menyatakan vaksinasi pada perempuan sudah aktif seksual atau sudah melakukan hubungan seksual harus dilakukan screening dulu ya Prof ya. Jadi even hanya cuma IVA saja ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita harus melihat cervixnya, harus lihat cervixnya pada sexual active women ya untuk melakukan vaksinasi ya. Mungkin itu jawaban dari saya, Prof. Oke, betul semuanya betul sih. Tapi ini ceritanya gini loh. Jadi waktu lagi meeting HPV di mana ya? Saya ditanya Indonesia guidance-nya kok pakai di pap smear dulu atau di screening dulu. Saya bilang saya takut kalau langsung divaksin saja, atau pasiennya udah kena cervix sebetulnya teman nggak kelihatan gitu. Occult, karsinoma cervix, atau udah pre-cancer. Begitu kita vaksin jadi cancer. Repot kan nanti jadinya. Oleh karena itu prinsipnya kita lihat dulu cervixnya normal atau tidak. Kalau misalkan dia HPV nggak apa-apa, mau divaksin boleh aja sih. Teman screeningnya itu perlu kita supaya meyakinkan bahwa cervixnya itu tidak ada CA, gitu ya. Itu dia. Ya. Karena kita kan nggak pernah lihat, Cok. Dokter Tovan aja banyak tuh kasus yang diagnosanya minum ternyata CA cervix. Ya, hysterektomi subtotal ya, Prof. Itu subtotal. Artinya dia nggak pernah lihat cervixnya. Nggak pernah spekulo ya, Prof ya. Nggak pernah spekulo. Ya, jadi, karena screening kita coverage-nya sangat rendah, itu hati-hati, harus dilihat cervixnya dulu ya. Makanya itu dah. Itu yang tadi pagi dibicarakan, diagnosanya si endometrium di hysterektomi subtotal gitu. Coba, ini teman-teman kita ini kadang-kadang ya kelewat aneh aja ya sebenarnya. Oleh karena itu saya bilang dilihatlah cervixnya dulu, yakin nggak ada apa-apa, nggak ada CA cervix baru. Ya. Terus pertanyaan lagi nih, izin bertanya, kalau jarak vaksin 2-3 sudah lebih dari 1 tahun, apakah boleh dilanjutkan? Coba Dr. Dino atau Dr. Tovan dulu. Ya, silakan Dr. Dino dulu. Vaksin maaf Prof, vaksin kedua. Vaksin 2 ketiga, jaraknya 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Jeda antara vaksinasi kedua. Dan ketiga. Ya kalau yang saya tangkap dari CDC itu tetap bisa diberi. Setahunnya berapa dulu, Bro? Lebih dari 1 tahun. Makanya dia lebih bilang lebih dari 1 tahun. Kalau 1 tahun tetap aja, Bro. Tetap kita yang ketiga langsung diberikan, tidak perlu mengulang, Bro. Yang jadi masalah justru kalau terlalu rapat sebenarnya. Misalnya 1 kedua kurang dari 4 minggu atau 1 ketiga kurang dari 5 bulan. Itu kita harus ulang lagi sebenarnya. Kalau misalnya vaksin kedua diberikan kurang dari 5 bulan. Kurang dari 4 minggu ya.
kita tetap harus berikan lagi yang kedua karena imunogenisitasnya tidak akan tercapai gitu. Tapi kalau isunya bukan kurang, jadi bukan lebih, justru kalau intervalnya kurang dari seharusnya gitu. Tovan? Ya, jadi memang saya baca guidance yang jelas ya, mungkin kalau Dr. Dino dari CDC, tapi artinya betul bahwa memang paling cepat itu misalkan pada dosis pertama, dosis kedua itu adalah paling cepat 2 bulan ya, pada yang kuadrivalen ya, pada yang bivalen paling cepat 1 bulan, itu betul ya. Tapi kalau pada penyelesaian seluruh dosis itu memang diharapkan sudah selesai total dalam 3 dosis itu dalam waktu 1 tahun ya. Jadi kalau misalkan di atas 1 tahun, misalkan 5 tahun nanti boleh dong jadinya. Kalau gitu kan nggak benar ya. Jadi memang itu ada batasannya, di mana satu antibodi yang tadi kan sudah saya sampaikan ada innate, ada adaptif ya, terutama pada yang membangkitkan sel plasma, memori sel segala macam itu adalah memang membutuhkan waktu. Itu terkait dengan waktu ya. Jadi saya menganut yang memang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun total sejak 1 dosis sampai dosis yang ketiga. Jadi kalau misalkan pertanyaannya antara dosis kedua dan dosis ketiga saja itu lebih dari 1 tahun, itu sudah nggak masuk ya. Jadi memang mungkin bisa mengulang dengan jenis vaksin yang berbeda supaya nggak kayaknya kesel banget gitu. Kadang-kadang, aduh saya nggak dikasih tahu dok gitu. Lah jadi biasanya kan kita kasih schedule ya. Jadi itu Prof jawaban dari saya. Jadi kalau bisa diselesaikan dalam 1 tahun, complete dose ya. Jadi complete shot ya. Jadi artinya berikan informed consent atau penjelasan yang jelas kepada pasien bahwa ketika dia memutuskan untuk vaksinasi jangan hamil dulu misalkan. Jadi kadang-kadang kan lupa vaksin nifas lah segala macam, belum nanti baby blues atau apa. Jadi itu penting ya untuk memberikan satu immunogenicity yang lebih baik. Ya. Oke, terima kasih Dr. Dino, Dr. Tovan. Tolong batasnya 1 tahun aja, jangan dilebih-lebihin lah ya. Terus 1 tahun nggak perlu diulang. Apakah vaksin HPV dianjurkan untuk laki-laki? Nah, bagaimana nih? Laki-laki, waktunya bagaimana? Dan apakah 3 kali juga? Dr. Tovan? Ya baik Prof. Kalau kita bicara ini kalau eliminasi kanker serviks tentu ya kita melihat berbagai cara ya. Tapi kalau kita bicara untuk utama kita mengaitkan dengan National Immunization Project, program ya, budget segala macam, memang belum prioritas ya. Kalau kita lihat negara maju di Australia. Di Australia 2013 sudah menjadi vaksin program nasional untuk anak laki-laki 2013. Di Amerika juga 2011. Jadi penting karena HPV itu tidak hanya terkait dengan cervical cancer ya, tapi terkait dengan anal, penile dan lain sebagainya. Nah, memang beberapa waktu yang lalu mungkin Prof. Andri masih ingat kita berdiskusi dengan teman-teman dari ENT ya Prof ya. Jadi karsinoma orofaringeal, cancer dan lain sebagainya memang HPV related. Jadi memang tidak menyatakan bahwa HPV vaksin pada anak laki-laki itu ditujukan hanya untuk mencegah HPV related disease terutama kanker serviks, tapi terutama untuk penyakit yang lain ya. Jadi kalau ditanyakan apakah boleh ya boleh lah ya. Dari PAPDI tadi jelas pada laki-laki sampai usia 26 tahun diperkenankan. Jadi 9 sampai 26 tahun dengan dosis 3 dosis, tapi pada usia 14 tahun atau sebelum ulang tahun yang ke-15 cukup 2 kali vaksin saja. 2 kali dosis cukup ya. Sampai menunggu studi tentang 1 dosis ya Prof ya. Itu ada wacana bahwa ada rekomendasi terakhir bahwa pada negara berkembang yang memiliki budget yang terbatas 1 dosis itu lebih baik daripada tidak sama sekali gitu ya. Tapi kalau kita memang berniat untuk 2 kali dosis untuk anak-anak usia sekolah kelas 5 kelas 6 SD 11-12 tahun itu lebih baik memang. Ya demikian, jadi memang perlu, tapi tidak menjadi suatu program nasional yang dibiayai, tapi untuk private sector silakan ya pada usia 9 sampai 26 tahun untuk anak laki-laki atau laki-laki dewasa. Masih mute, Prof. Tadi kita mulai agak terlambat loh, Dr. Nisa, mungkin bisa diperpanjang. Ya, Dr. Dino, ada tambahan? Ya, setuju, Prof. Sebenarnya ya dibilang wajib sih sebenarnya iya juga sebetulnya untuk laki-laki. Cuma isunya di Indonesia belum sampai mungkin. Yang untuk perempuan saja belum tuntas kita ya. Mungkin di blow up-nya nanti begitu. Kalau di luar kan sudah masuk sebenarnya. Ya, untuk private sih silakan saja ya. Iya, kita pikirin perempuan dulu. Jangan laki-laki. Budgetnya terbatas sehingga perempuan menjadi prioritas.
Ya, itu Bagusnya pun laki-laki prioritas bayar usia sendiri ya, lah, Prof ya. ya, sampai usia 20. Nanti seperti katakan Dr. Topan. Ada lagi? Itu suara siapa tuh? Terdengar, Prof? Nah, Prof Riz ya. Iya, iya. Ya, jadi intinya ya mungkin supaya teman-teman sejawat ya alhamdulillah ini masih bergabung 176 partisipan ya. Jadi jangan bingung ya, kapan sih kita kenapa ya nggak sesuai dengan guidance internasional kan katanya sampai 26 tahun. Ternyata bukti menunjukkan sampai 45 tahun. Ternyata masih baik ya itu imunogenisitasnya ya. Ini ada pertanyaan lain nih Prof Andri terlempar ternyata ya. Kalau usia 60 tahun ke atas apa ada guna divaksin HPV? Nah, tadi ya saya sudah sampaikan di depan bahwa faktor aging ya, penuaan juga merupakan suatu faktor yang menyebabkan suatu immunogenicity menjadi tidak optimal lagi gitu ya. Kalau misalkan usia 60 tahun, malnourished ya, artinya malnutrisi gitu, misalkan dengan penyakit penyerta komorbid dan lain sebagainya gitu ya. Artinya memang kita tidak lagi mengandalkan suatu immunogenicity yang dibangkitkan oleh suatu substance dari vaksin ya. Jadi itu kan perlu imunokompeten. Jadi artinya pemberian vaksin pada kelompok usia seperti ini apalagi dengan comorbidity, kemudian dengan apa jelas-jelas ya faktor lain ya, misalkan yang tadi itu faktor nutrisi penting ya. Jadi antioksidan, protein dan sebagainya itu penting untuk membuat suatu imunogenicity menjadi ideal ya. Tentu tidak menjadi prioritas ya. Jadi artinya silakan melakukan screening saja ya. Bahwa WHO menyatakan screening dihentikan pada usia 65 tahun itu tidak benar ya, bahwa di Indonesia tidak ada program screening selama ini yang memang mumpuni ya, sehingga pada usia 75 tahun saja masih kita bisa lihat bahwa ternyata terjadi kanker serviks tuh ya, Dr. Heru dari Solo menemukan ya. Jadi tidak ada satu patokan yang rigid, tapi memang kita saat ini menyatakan target usia screening di Indonesia diperluas menjadi 25 sampai 65 tahun, itu sudah menjadi PNPK nasional kita dan mudah-mudahan menjadi satu revisi peraturan Menteri Kesehatan. Nah, ini saya mendapatkan telepon dari Prof Andri ya, Prof. Ya, siap Prof. Ya, Prof. Terlempar lagi ya, Prof. Iya, ya. Ya, Prof. Ya, Prof. Iya, Prof. Ini Prof sudah masuk lagi. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ada sisa satu pertanyaan. Halo? Nggak ada ya? Ada satu lagi, Prof. Pasca kauter kondiloma, apa bisa langsung vaksin Cervarix atau menunggu dulu, Prof? Oh, kondiloma. Ya, jawab silakan. Telepon. Ya, Dr. Dino, silakan Dr. Dino. Iya, jadi kalau kondiloma, saya pikir ya harus dieradikasi dulu. Artinya udah lesinya tidak ada, gejalanya tidak ada. Kalau mau vaksinasi nanti silahkan gitu. Jadi tidak serta-merta selesai di kauterisasi kita langsung vaksinasi ya. Saya pikir tidak juga sih. Saya kira itu, Prof. Ya, sedikit Prof menambahkan ya, mudah-mudahan 1 menit lagi kita selesaikan Dr. Nisa ya. Jadi sekali lagi hati-hati karena kondilom itu kita tahu itu kan genital warts ya, itu hampir 90%. Ya Prof, makasih Prof. Jadi hampir 90% terkait dengan sexual transmitted ya, disease ya, transmisi seksual ya. Jadi artinya hati-hati jangan terlena kondiloma di vulva saja ya, bisa sangat mungkin terjadi kondiloma di vagina, kondiloma di cervix ya, atau bahkan precancer cervix itu hati-hati. Jadi harus melakukan suatu komprehensif evaluasi yang menyeluruh ya, sampai mungkin kita kalau bisa pasien mampu kita melakukan suatu HPV genotyping ya, apa yang terkait dengan HPV-nya, bisa aja 6-11 itu kan terkait 90% penyebab kondilom ya. Kemudian kalau misalkan terkait 16-18 hati-hati ya, lakukan IVA yang lebih sederhana kalau kita ternyata memiliki pasien tidak punya cukup dana untuk LBC misalkan ya, tapi IVA itu sangat sensitif ya. Jadi kalau saat ini saya lebih baik memilih kalau pasien terbatas tapi mau untuk melakukan HPV test, HPV plus IVA itu lebih beberapa tertangkap ya LBC yang negatif atau askus saja, ternyata IVA-nya positif, ternyata hasil eksisinya adalah high grade ya. Jadi intinya dilakukan pemeriksaan komprehensif dulu ya. Jadi jangan ya tadi katakan Dr. Dino benar sekali ya, jangan cuma kita udah terlena ya, udah kauter selesai tanpa mengevaluasi vagina dan cervix. Yang penting adalah cervixnya ya. Mungkin itu ya Prof. Makasih Prof. Ya, kalau ada kondilom di kadang-kadang kondilom bukan murni kondilom
atau bahkan belum sih boleh aja. Anak kotor ya. Bahkan katanya kalau langsung kita dengan kuadrivalen dia cepat sekali punya. Ya. Jadi kalau kondilum nggak masalah karena itu Iya, putus-putus, Prof. tapi Suaranya putus-putus, networknya nggak terlalu baik ya, Prof. jadi belum dan kuadrivalen cukup ya. Ya, terlempar lagi ya. Ya, jadi intinya alhamdulillah mungkin mudah-mudahan terdengar jelas tadi sebagian dari Prof. Andri ya. Jadi intinya tadi kondilum diperbaiki dulu ya, kemudian bisa divaksin yang kuadrivalen ya, yang 6-11 kalau misalkan punya dana yang nonavalen boleh. Ya Prof, kelempar lagi ya Prof. Ya, freeze lagi kelihatannya, Dokter. Iya, ya. Prof, sebaiknya disimpulkan oleh Prof ya. Oke, saya kira cukup ya. Tenang dulu, saya capek juga nih. Ya Prof. Ya Prof, tadi Prof barusan freeze lagi Prof. Dr. Dino, silakan Topan simpulkan sekaligus nutup sebagai saya. Ya Dr. Dino dulu mungkin closing statement ya, sepatah dua patah kata Dr. Dino. Oh ya. Terima kasih Prof. Jadi yang perlu di-highlight sebenarnya jangan bilang kita lagi internetnya tuh. Ya, yang perlu juga di-highlight sebenarnya kita juga jangan terlalu ini sama vaksin ya. Jadi yang perlu di-highlight juga bahwa screening itu sangat penting juga. Bahwasannya vaksinasi tidak bisa berdiri sendiri, begitu juga screening. Dua-duanya saling komplementer ya. Pada beberapa kejadian memang ada cukup sering sebenarnya yang kanker serviks di atas 55 tahun sering dapatnya ya. Jadi untuk yang kasus-kasus seperti ini, jadi screening itu memegang peranan penting saya pikir. Jadi kita tidak hanya terpaku dengan vaksinasi saja. Terima kasih. Ya. Baik, Prof. Ya, sedikit dari saya mungkin sama ya, tidak ada satupun intervensi tunggal yang bisa mengeliminasi kanker serviks ya. Jadi primary dan secondary prevention itu suatu kesatuan yang sangat baik, tidak dapat dipisahkan satu sama lain ya. Vaksinasi dengan screening. Terkait dengan usia, bahwa memang evidence menyatakan yang paling ideal adalah 9 sampai 26 tahun, namun bisa diperluas 27 sampai 45 tahun sudah ada evidence-nya terbaru ya. Namun itu bukan hanya terkait dengan usia, yang paling penting adalah naif cervix ya. Pada usia misalkan katakanlah 45 tahun tapi nona yang belum pernah terjadi suatu exposure dari HPV, itu adalah lebih baik terbangkitkan dibandingkan pada misalkan usia sekalipun 25 tahun ternyata misalkan sudah melakukan hubungan seksual dan bahkan misalkan multi partner gitu ya. Jadi yang intinya adalah naif cervix-nya. Kenapa immunogenicity lebih baik dibangkitkan pada usia-usia muda yang notabene memang tadi ya terkait dengan lebih banyak populasi naif cervix dibandingkan yang tidak ya. Jadi alhamdulillah kita bisa selesaikan pada rekomendasi Hogi tentang usia ini adalah 10 sampai 55 tahun ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Nisa. Ini Prof. Andri, mohon maaf tidak bisa bergabung lagi. Terima kasih. Silakan Dr. Nisa. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada para narasumber dan moderator kita, Dr. Dino, Dr. Tovan, dan Prof. Andri. Seru sekali diskusi kita pada sore hari ini mengenai vaksin HPV. Dan dengan berakhirnya diskusi kita pada sore hari ini, maka sampailah kita di penghujung acara Asogi, dan semoga materi pada sore hari ini membawa banyak manfaat bagi kita. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh peserta, dan mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri Asogi ke-47 dengan tema pemberian metotrexat pada GTN hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di Asogi seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof, ini kendalanya yang lagi Prof.
kasih Mas Dino. Sehat-sehat terus. Sehat-sehat Dokter Nisa ya. Sampai ketemu lagi ya.